Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Dua-duanya. Dah. Udah. 27 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min adabihim annahum la yatlubuna bi ibadatihim maqama aw hala aw taqriban yani taqarruban min al hadratil ilahiyah. Faqad qalu man khadima Allah ta'ala li talabi maqamin faqad talaba qati'atah wa man khadamahu li talabi thawabin aw khawfan min iqabin faqad abda tama'ahu wa azhara khissatah. Allah. Wa qalu min abghadil khalqi ila Allah ta'ala man tamallaqa ilayhi fil ashar bi ta'ati yatlubu qurbahu ta'ala bidzalik. Allah. Salah satu adab mereka, adab aulia, ya. Adab sufi, bahwa mereka tidak menuntut, tidak meminta dengan ibadahnya maqam atau hal atau dekat kepada Allah. Dekat kepada hadrah ilahiyah. Mereka berkata, barang siapa yang berkhidmat kepada Allah, beribadah untuk meminta maqam, berarti dia meminta putus dengan Allah. Dia minta kepada apa yang Allah punya, bukan minta kepada Allah, bukan minta Allah. Barang siapa yang berkhidmat kepada Allah karena meminta pahala atau takut dari siksa, berarti dia telah menunjukkan ketamakan, menampakkan ketamakan serta menjahirkan keburukan diri, keburukan jiwa. Khissatah yani. Khissah itu murah, rendah. Khissah lawannya biasanya thayyib. Jiwanya. Khissatahu. Allah. Boleh khissah itu naqsuhu, aibuhu. Itu aib, naqs. Itu khissah. Atau khissah itu boleh biasanya khissatul asal. Yani ma'daniyatuh. Yani jati dirinya gitu. Jadi mereka itu beribadah ya betul-betul ingin Allah saja. Biasanya kita mendengar tidak ingin surga, tidak takut neraka. Ya. Ingin Allah, tetapi yang dimaksud ingin Allah adalah konkretnya adalah Allah memberikan maqam, memberikan hal. Gitu. Tapi dalam ibadah pun kita tidak berpikir untuk mendapatkan maqam sebetulnya. Allah saja, nanti Allah bagi. Ya, karena meskipun Allah memberikan maqam, memberikan akhlak, itu adalah anugerah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ya, tawajuh kita ya, sidiq ilallah. Ya. Tujuan kita betul-betul Allah saja, tidak kepada selainnya. Karena prinsipnya begini, apa yang Allah beri ya, itu bukan Allah. Pemberian Allah bukan Allah.
Jadi kita tahu Allah tahu apa yang sebetulnya kita inginkan, kita perlukan maksudnya. Maka kita tujuannya kepada Allah saja, maka Allah akan memberikan apa yang sebenarnya kita perlukan. Karena para masyayikh selalu meluruskan pikiran kita, tujuan hidup kita. Mereka selalu berkata begini, apa yang mereka inginkan sebetulnya tidak tahu. Kita ini tidak tahu apa yang kita inginkan. Kita diturunkan ke bumi, kita ingin macam-macam. Ingin apa yang ada di dunia ini, ingin kebahagiaan, termasuk kita menginginkan apa yang di akhirat. Namun kita sebetulnya tidak tahu apa yang betul-betul kita inginkan. Sebetulnya yang kita inginkan Allah saja, sudah. Karena selebihnya atau semuanya datang dari Allah. Jadi jangan menginginkan yang lain. Dulu mula-mula kami ketika masuk tarekat ditanya madza turid, apa yang kamu inginkan? Kami ditanya dulu, kamu ingin menjadi murid? Murid itu minal iradah. Wa madza turid? Kamu ingin menjadi murid? Murid dari iradah. Kamu tahu apa yang kamu inginkan? Kita sebut tuh ingin pintar, ingin ibadah, ingin ya. Dan selalu dijawab, ya, kamu menginginkan selain Allah faqad asrakta bihi. Kamu menginginkan selain Allah berarti kamu telah mensyirikatkan Allah. Nah, terus beliau mengatakan, itulah manusia dengan kelalaiannya, dengan ketidaktahuannya, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Wa fil haqiqati annaka turidullah la turidu ghairah. Kita diturunkan ke dunia ini yang kita inginkan Allah saja. Karena selebihnya apa yang kita bayangkan, kita angankan, kita khayalkan, ya, itu menjadi keperluan kita, kebahagiaan kita. Kullu minallah. Man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah mendapatkan segalanya. Wa man faqidahu ya faqad faqida kullu syai'. Orang yang tidak mendapatkan Allah maka tidak mendapatkan apapun. Gitu. Maka di dalam tasawuf sebetulnya muridullah, la muridu ghairi. Pencari atau itulah yang kemudian orang menerjemahkan mencari Allah. Tapi pencarian dalam pemahaman filsafat. Saya sedang mencari Allah ini. Mereka tidak tahu bagaimana caranya. Itu sebab orang-orang sufi berqasidah bahwa apa qasidah Rasulullah itu yang anta babullah atau anta ba'dallah. Apa tuh? Anta ba'dallahi Allah. Artinya bahwa jalan menuju kepada Allah satu-satunya jalan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ittiba, mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi sudah tidak ada. Secara zahir memang kita mengikuti cara ibadahnya, cara hidupnya, cara apa yang disebut syariat. Tapi syariat ini adalah satu baju, ungkapan, ekspresi. Diungkapkan oleh
jiwa tertentu yang sempurna. Maka yang kita inginkan sebetulnya adalah jiwa Nabi. Itulah Nabi bersabda, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Selanjutnya adalah akhlak. Tetapi dalam kemurnian tauhid, maka ketika kita tawajuh hanya ingin Allah saja, ya, bukan keinginan yang lain. Karena makom yang dimaksud adalah dia punya kedudukan di sisi Allah, itu pun ya, menginginkan selain Allah. Karena orang yang ingin Allah mendapatkan makom, hal, surga dan jauh dari neraka. Ya, bahkan juga di dunianya dia mendapat taufik dan hidayah. Itu yang jika mendapatkan Allah. Ya, maka terutama Imam Sa'rani yang dalam kitab-kitabnya selalu mengatakan, hatta kita ibadah pun ingin dekat takarrub itu nggak boleh. Ingin Allah saja. Ingin agar memurnikan iradah, memurnikan tawajuh. Ya, agar kita tidak berpikir selain Allah. Ya. Itulah sebetulnya tarekat, sebetulnya tasawuf. Ini orang masuk tarekat sudah kotor, rusak pikirannya, entah ingin macam-macam, segala ingin terbang, ingin hebat, ingin manjur, ingin terhormat, ingin, itu sudah rusak, itu sesat dalam konteks tarekat, artinya tidak akan usul, tidak akan sampai tujuannya. Apalagi makin mundur lagi, jauh ke belakang, orang ingin dunia, ingin kerja, ingin pangkat, ingin mereka mengatakan ya, ulul albab, orang-orang sufi adalah orang-orang yang punya akal sehat. Nah, maka Imam Syarani di sini beliau mengatakan bahwa adab-adab orang sufi itu mereka tidak menginginkan, tidak mencari dengan ibadahnya itu maqam ya, atau hal, keadaan jiwa, suasana jiwa, atau takriban, yakni taqarruban, atau dekat kepada hadrah ilahiyah. Mereka berkata, barang siapa yang berkhidmat kepada Allah, khidmat ini ibadah, dan melaksanakan semua perintah hidup, itu khidmat. Kita hidup ini adalah khidmat. Kita lahir sebagai anak, hormat kepada orang tua, itu khidmat kepada Allah. Lalu menjadi suami, ya, khidmat kepada istri, lalu orang tua khidmat kepada anak, lalu sebagai anggota masyarakat khidmat kepada tetangga, ya. Lalu kita bekerja ada pimpinan, kita bos, jadi anak buah, atau menjadi guru, punya murid atau menjadi murid, punya guru. Itu pada hakikatnya khidmat kepada Allah. Nah, kita diperlukan punya mental khidmat, khadim, bukan punya mental tuan, ya, bukan, tapi punya mental khadim. Orang sufi menyebutnya khidmat itu seluruh hidup ini. Hanya dalam konteks tarekat madrasah, dia melatih diri agar punya jiwa khidmat dan melatihnya di depan orang yang dia hormati, dia sayangi, dia berbaik sangka kepadanya, dia meyakini dia lebih alim, lebih soleh, yaitu gurunya. Jadi disitulah tarbiyahnya, latihan. Jadi apa yang kita lakukan berkhidmat kepada guru bukan untuk guru, tetapi untuk membentuk jiwa kita yang memerlukan jiwa khadim tanpa pamrih. Sebetulnya begitu. Itu sebab di dalam tasawuf ada fenomena bahwa loyalitas murid kepada guru sangat sangat mulus, murni begitu. Karena itu tarbiyah. Ya. Pada hakikatnya mereka para masyayikh tidak suka dikhidmati, malu. Tapi untuk kepentingan muridnya, dia sedang membentuk dirinya, sedang membangun dirinya, sedang berupaya untuk membentuk dirinya agar mempunyai mental khadim billah. Ya, maka gurunya menerima, bahkan membimbingnya, mengujinya, ya, mendidiknya, dan mewarisinya. Nah, maka
terjadilah sebuah hubungan yang tulus murni. Secara zahir orang dari luar, dari kehidupan masyarakat luar, ya, apain dia hormat banget, ya. Sehingga saudara kita di luar, orang-orang sufi adalah penyembah guru, penyembah manusia, karena dia cium tangannya, dia cium kakinya, dia begitu hormat, ya. Dan sebetulnya hakikatnya jalinan mahabbah fillah, as-suhbah fillah, al-ukhuwah fillah, itu sebetulnya isinya satu pertalian ukhuwah persahabatan yang murni lillah, tidak ada masalah apa-apa. Nah, inilah fenomena ulama sufi. Lalu anak-anak seorang guru sufi ngelihat, ya, bahwa murid-muridnya begitu tinggi loyalitasnya dan lain sebagainya, oh dia juga pengen dihormati. Di sini kesalahannya karena taklid, artinya jadi tradisi. Karena dalam adabnya seorang murid wajib menghormati anaknya, istrinya, ya. Sehingga istrinya, anaknya tidak menyadari bahwa itu adab, mereka sedang membentuk adab. Lalu anak-anaknya seorang sufi dan istrinya menjadi sombong dan takabur. Ya. Itu fenomena yang terjadi. Mungkin orang menuntut ilmu saja, seperti misalnya dalam sistem sekolah, nggak ada guru di kelas, di luar gua gampar, kan gitu istilahnya. Islam kalau tidak ada tasawuf akan begitu hubungannya, ya, maddiyah, hubungannya jafa, bukan hubungan mahabbah ukhuwah. Tasawuf itulah, ya, dalam Islam itu ada tasawuf. Nah, ketika orang membuang tasawuf, ya begitulah hubungannya kepada guru. Ya, maka fenomena ya, yang begitu menunjukkan khidmat, ya, yang murni, ikhlas, wafa, ya, itu di dalam dunia tarekat, karena seseorang sedang membentuk dirinya. Nanti apabila dia keluar untuk istrinya, anaknya, suaminya, sahabatnya, dan dia sudah tahu bahwa itu sebetulnya dia sedang beribadah kepada Allah. Nanti apabila dia meminta, dia tahu meminta itu bukan kepada dia tapi kepada Allah. Dan dia tidak pernah rendah. Dan ketika dia memberi pun kan dalam hadis, ketika orang memberi, sebelum sampai ke tangan orang yang menerima sudah sampai ke tangan Allah. Maka seorang memberi itu harus tahu bahwa dia adalah memberi kepada Allah, artinya ibadah. Maka tidak menjadi sombong dan tinggi dan lain sebagainya. Dan ini namanya tarbiyah, keluar dari madrasah tarbiyah seperti itu. Jadi fenomena tidak ada yang saling merendahkan, menghina, semua sedang melakukan ibadah masing-masing. Nah, ketika tidak ada tarbiyah ini, maka itulah yang terjadi. Tetap biar berilmu, beramal, materialistik. Ada kesombongan, ada kedengkian, ada perendahan, ada merasa takut direndahkan dan lain sebagainya. Di dalam tasawuf tidak ada. Dan itulah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW pada generasi pertama, dan generasi pertama membentuk generasi kedua dengan pendekatan ini, pendekatan mahabbah. Para tabi'in dulu memburu para sahabat, ya, dia ingin mendapatkan apa yang dia dapatkan dari Rasulullah, ya, dan seterusnya, ya. Tetapi ketika orang belajarnya otodidak, tidak punya guru, mulai, ya, pemahaman agama itu, ya, jadi jumud, ya, jadi yang mengikuti, ya, dewek baik, enak dewek baik. Dan muncullah itu Islam, pergerakan, organisasi Islam dan lain sebagainya. Terputus sanadnya, sanad belajar, sanad amal, sanad ilmu, sanad amal, sanad dakwah, sanad akhlak, dan terputus. Katanya modern. Ya. Bukan hanya di luar itu, bahkan di lingkungan ini juga pondok-pondok mulai meninggalkan tasawuf, meninggalkan tarekat, tetapi tradisinya ada. Nah, itulah realita yang
yang terjadi dalam umat Islam. Apalagi pondok-pondok berubah menjadi sekolah. Masuklah guru-guru yang juga tidak, terus makin berubah. Sebetulnya tetap kita membangun pondok tetap dengan sistem yang modern, kelas, papan tulis, ujian, ijazah. Tetapi tetap setiap materi yang diajarkannya, kitab itu terus bersambung kepada penulisnya. Dan terus sistem pondok dulu. Kita keluarkan ijazah negeri tidak ada masalah. Ya, sebetulnya itu. Nah, ini saya terus panjang jadi bicara ya. Ya. Itulah dari dulu yang ya, Al-Fakir menginginkan pondok. Sampai hari ini saya tidak ingin bangun pondok, tidak ingin bangun sekolah karena qati'ah minallah, akan putus dari Allah. Ya, kalau juga ingin bangun pondok dengan sistem yang muttasil seperti itu, amalan wa ilman wa zauqan wa ruhan. Ya, silakan punya ijazah, silakan dia mengambil jurusan politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Ya mungkin ya tahadus binikmah itu yang Al-Fakir tekankan ya, kepada generasi selanjutnya. Ya. Kepada anak-anak kita tidak arahkan mau ngambil jurusan apa silakan, tetapi sambungkan ilmumu kepada ulama dan masyayikh. Ya. Agar mereka betul-betul menjadi muslim dalam sektor apapun dan kondisi apapun. Itu sebetulnya yang diinginkan, tetapi orang salah jalannya. Ya, sarjana muslim, ini muslim, jangan semua jadi kiai. Orang dikiranya menjadi kiai itu berebut berkat. Bukan. Ya, kena istilahnya kiai sih, tetapi kita istilahnya alim. Ya, dia mau jadi presiden yang alim. Persoalannya kan dari kurikulum pendidikannya yang salah. Ya. Artinya secara akademis, kepakaran silakan. Ya. Di Mesir Al-Azhar sebetulnya itu yang dipertahankan sampai sekarang. Tetapi selalu ada tekanan dari pemerintah, ya, maka akan masuk ke dosen Al-Azhar, guru-guru yang dari kebijakan pemerintah, yang sekuler misalnya. Ya. Tetapi tetap mereka masih kuat, sanad ilmunya masih bersambung. Meskipun mengambil jurusan apapun. Ya. Tapi karena mentalnya juga yang belajar ke sana itu mental yang dari sini dibawa, ya. Maka lulusan Al-Azhar semuanya menjadi ulama. Ya memang ngambil jurusannya juga ulama semua. Ya, karena yang pergi ke sananya mental di sini juga. Gitu. Ya, bahkan tidak sedikit yang belajar di Al-Azhar pun nggak kuliah. Ngikut ujian doang. Jadi terputus lagi hubungan itunya. Itu yang saya perhatikan bahwa pentingnya membangun sebuah institusi pendidikan mengikuti sarananya, prasarananya modern. Tetapi apa yang diajarkannya adalah murni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada tarbiyah ruhiyah, ada adab. Ya. Dan itu yang ingin dihancurkan kurikulum itu seperti itu oleh musuh Islam. Ya, sekarang generasi sekarang muncul, jangan agama semua. Maksudnya apa? Orang Muslim nggak boleh belajar agamanya. Agama kita itu kan ada ilmu-ilmunya. Ya, dikira orang menjadi pakar ekonomi tidak ada dalil Al-Quran hadisnya. Kalau dalil Al-Quran hadis, apakah dia tidak perlu nahu sorobnya? Ya. Ini yang jadi mentah pemahaman itu. Ya.
Di kita ini apabila belajar nahwu shorab balaghah terus kiai. Mending kiainya tahu, kiainya juga nggak tahu. Yang udah disebut kiai juga nggak tahu apa-apa. Wala nahwu wala balaghah wala usul fikih wala ilmu hadis. Akibatnya kualitasnya kan makin rendah. Dalam kondisi begitu tidak diarahkan untuk belajar agama betul-betul. Tidak. Kita jangankan orang yang mau belajar bukan di agama. Yang sudah mimpin agama yang disebut kiai pun masih tidak alim. Nah, terus umat Islam apa yang diharapkan dari kualitas yang rendah seperti itu? Jangan bicara adab, jangan bicara akhlak. Nah ini yang mungkin orang memandang ini pikiran yang keras, bukan. Ya, ini, itu pikiran yang murni. Cuma orang cara berpikirnya berpikir yang takalid, yang tradisional. Waqalu, dan mereka berkata, min abghadil khalqi ilallah, salah satu hamba, salah satu makhluk yang paling dibenci Allah adalah man tamallaka ilaih fil ashar, orang yang merayu memohon-mohon kepada Allah di waktu malam, bitta'at, dengan melakukan taat. Dia tahajud, dia zikir, dia mohon, ighfir lana dzunubana ya Allah. Yatlubu qurbahu ta'ala, tetapi masih minta dekat kepada Allah. Ya Allah. Bukan minta Allah. Ini kan tinggi banget. Itulah adab mereka, tinggi sekali. Kita masih ada doa. Ya. Ya Allahumma inni as'aluka mas'alaka ibadika Sayyidina Muhammad misalnya. Wa minal af'ali ma yukarribuna ilallah, katanya. Dan kita minta amalan yang mendapat mendekatkan ke, ya. Apakah tidak boleh ya? Boleh-boleh saja. Allahumma inna as'alukal jannata wa na'imaha. Ya silakan. Ya. Apabila dia tahu adabnya meminta itu. Nah, tasawuf ini pada mula-mula dididik adabnya, bahwa semua itu adalah milik Allah. Maka pertama-tama betulkan ingin Allah dulu, ya. Agar tidak boleh sama sekali hati ini menghadap kepada selain Allah. Ya, kalau tidak nanti akan timbul manusia materialistik. Seperti yang kita cerita pada awal Ramadan. Orang kalau bekerja nyari duit, dikiranya itu bukan ibadah. Jadi rasanya jauh kepada Allah, itu tipuan. Nah, kalau orang yang di masjid terus, bulan Ramadan ini di masjid terus, ibadah terus, itu yang dekat kepada Allah. Ya. Ini satu pemahaman yang salah. Mungkin orang di Ramadan ini katakanlah tidak ke masjid sama sekali. Tidak berarti bahwa dia tidak takarrub kepada Allah, tidak dekat. Diinduk terus. Jadi apakah Allah, umat Islam ini adanya di masjid, diinduk nggak ada? Sehingga orang kalau mau ibadah kepada Allah mesti ke masjid, ke pondok, ke majelis. Ya, harus pakai baju koko, peci haji. Ya, tidak. Ya katakanlah itu bisa ditipu. Nah, asal pakai jubah, pakai sorban, wah terus. Ya.
Maka kita tertipu terus. Wah, ini pakai sorban, pakai jubah, wah ini. Nggak tahu pengusir jin. Dukun. Nah, inilah yang dilakukan oleh tasawuf. Sebetulnya pertamanya pemurnian tauhid. Dia betul-betul menghadap kepada Allah dan tidak ingin sesuatu. Kenapa? Bila murni tauhidnya hatinya, maka Allah anugerahkan iman. Hakikatnya. Ya. Kalau ajaran, pelajarannya, dalilnya, nasnya sudah kita dengar. Tetapi hakikatnya di dalam jiwa ini. Jadi kalau di luar dan saudara-saudara umat Islam juga ya selalu menuduh tasawuf yang macam-macam, terkadang kita tidak menolak karena yang dia tuduh adalah oknum para muntasibiin nabi tasawuf, orang yang bernisbah, bertasawuf, bertarekat, tetapi memang itu perilakunya. Bahkan akhirnya ya kita orang yang ada di dalam tasawuf justru merasa apa ya, merasa bukan malu, artinya prihatin. Kenapa? Ternyata setelah kita pahami, orang yang masuk ke dalam tarekat dan menjadi orang tarikat lah katakan, justru jauh lebih buruk dibanding orang yang sama sekali tidak mengerti tarekat. Sampai saya berpikir, bahkan mungkin saudara kita yang selalu mengatakan tasawuf ini bid'ah, hampir saya meyakini bahwa betul mereka itu. Ini orang yang di dalam tarekat betul-betul khurafat, takhayulat, bid'ah, sya'wazat ada. Hampir, ya Allah. Akhirnya satu kali saya pernah mendengar seorang syaikh bahwa kita itu dibersihkan oleh musuh. Allah menggerakkan mereka untuk mengatakan ini bid'ah. Sebetulnya itu memperbaiki madrasah yang mulia ini, yang suci ini. Kalau tidak ada bid'ah, tidak punya bid'ah dong. Ya. Di dalam orang-orang tarekat ada takhayulat. Siapa yang tidak tahu? Cuman ketika orang luar, orang yang non tarekat menyerang, dia membela, yang dia angkat adalah nas hukum, bukan? Ya. Nah ini yang membuat ya, saya pribadi tidak sibuk dengan khilafiyah antara firqah-firqah Islam, karena yang perlu diperbaiki adalah ruhani muslim itu. Saya membaca satu tulisan Al-Imam Ar-Raid Al-Arif Billah Sayyidi Zakiyuddin Ibrahim radhiyallahu anhu ardah. Beliau mengatakan yang paling penting engkau antakuna Muhammadiyan, katanya. Yang penting kau menjadi Muhammad. Setelah itu dimanapun engkau berada dalam firqah apapun, itu barangkali satu penarikan kesimpulan orang sufi itu. Silakan duduk di apa yang mereka menyebut Haraki, Wahabi, Salafi, Syi'i misalnya. Tetapi kamu menjadi Muhammad dulu. Ya menjadi Muhammad ya tasawuf.
Dia bertasawuf maksudnya. Itu juga yang mendorong al-fakir untuk istighraq, ya, fokus dan ya, tenggelam penuh di dalam dakwah tasawuf. Karena bukan hanya memperbaiki institusi, katakanlah ini institusi, ya, tetapi ruhaniyatil ummah. Ya. Dan tidak fokus kepada amatin nas. Orang-orang awam itu marhum, artinya Allah udah kasih sayang kepada mereka. Tapi ulama ya, justru orang yang yatasaddar berdiri di depan umat berbicara agama. Wa qulubuhum ya, ghafilah. Allah astaghfirullah. Wa qalu if'alu ma amarakum bihi syar'u in istata'tum. Mereka berkata, kerjakanlah apa yang syara perintahkan. Ya, in istata'tum, semampuhmu. Walakin min haitsu masru'iyatuhu wal amru bihi. Tetapi yang dikerjakannya adalah yang disyariatkan dan diperintahkan. La min haitsu illatin ukhra, bukan dari tujuan lain. Perintah-perintah itu yang dimaksud menggugurkan kewajiban. Ya. Kita melakukan segala sesuatu karena diperintah oleh Allah, gugurkan. Udah, jangan pengen apa-apa. Itu maksudnya gugurkan. Ya. Watrukul ilal, tinggalkanlah berbagai alasan. Kullaha, semuanya, fi jami'i a'malikum wa ahwalikum, pada semua amal, aktivitasmu dan keadaanmu. Wala tangzuru ila thawabin, sama sekali tidak melihat pahala, kamu tidak melihat pahala. Wa man nazara ila thawabin fi a'malihi ajilan aw ajilan faqad kharaja an awsafil ubudiyah. Barang siapa yang melihat pahala pada amalnya di dunia dan di akhirat, berarti dia telah keluar dari sifat ubudiyah, penghambaan. Berarti apa? Bisnis, bukan hamba. Ini yang orang sufi katakan, tariquna mahabbatun la amalun, katanya. Jalan kami cinta, bukan amal. Bukan tidak beramal. Amal ini maknanya bisnis. Saya sholat, mana gajinya? Lihat di benak orang awam semua. Apabila sholat, ya Allah, kapan ini saya udah sholat ya? Ini belum ada THR, baik. Ya itu. Ama akhirat ongkoh pengen. Maka di atas itu tomak, katanya. Kata Imam Saroni itu di atas. Orang yang berkhidmat ingin pahala, takut siksa, berarti telah menunjukkan kepada Allah sifat tamak. Enggak cukup wujud lu gua kasih, sifat lu gua kasih lu sebagai umat Islam, kasih ilmu, kasih amal, kasih akhlak, masih minta baik. Ya. Hadapkan hatimu kepadaku, aku beri semua apa yang aku miliki. Kita dulu kan selalu buat contoh suami istri. Kata suaminya, nih Neng, kunci istana, kunci mobil 200. Banyak men. Ini kunci berangkas duit
Ya, 400 brankas. Tuh. Minta maaf Neng, abang tidak bersama Neng, abang mau pergi. Nah, istri yang setia akan mengatakan, oh bang, dibuang kuncinya terus. Apa gunanya ini tanpa abang di rumah? Itu contoh. Ya, ini contoh begini. Ini saya bukan dari akal. Ini artinya ada sanad sami'tu an syaikhi wa huwa sami'a an syaikhi. Enggak tahu siapa dulu, mungkin Syekh Junaidi, Imam Junaidi yang berkata begitu. Ya bukan dari Google. Nah, mungkin itu ditambahin kali, mungkin nggak tahu dari abad berapa ditambahinnya. Jangan sama perempuan sekarang katanya. Kalau dikasih begitu, ya udah bang, jangan pulang-pulang ya bang katanya gitu. Ya. Di grup tuh ada aja video suaminya ngumpet-ngumpet pergi bawa mobil, cegat sama istrinya. Mau kemana bang? Dia buka jendelanya tuh. Abang ada kerja di luar. Gak bisa, gua tahu lo mau ke perempuan lain kan katanya. Nggak ngikut. Lah jangan ngikut gitu. Enggak, pokoknya ayah ngikut katanya. Terus bininya ngeluarin duit banyak, lakinya. Udah ini. Oh ya udah bang, nggak apa-apa, pulang kapan be, nggak apa-apa katanya. Iya begitu dikasih duit bininya, oh ya udah bang, nggak apa-apa, yo abang pergi aja dah, saya tenang, urusan di rumah beres. Abang mau pulang kapan, gitu bodo amat katanya gitu. Ya. Makanya laki-laki ada persepsi begini. Wah, gua mau kawin lagi kalau udah kaya nih, gua kasih gedong, mobil mewah, duit banyak, gua kawin lagi. Dikiranya itu solusi, itu merusak. Karena ibadah yang baik memberi ketika miskin. Ya, poligami ketika miskin. Mampus lu. Ya. Semua ini perlu akhlak, itu saja sebetulnya. Ya, perlu akhlak, enggak diperlukan apa-apa, karena semua yang terjadi dalam hidup itu Allah. Sudah. Selain itu, man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Ya. Baik. Maka kata mereka, ibadah itu jangan ada illah. Ya. Watrukul ilala kullaha fi jami'i a'malikum wa ahwalikum wa la tanzuru ila sawabin. Kenapa? Paman nazara ila sawabin fi a'malihi ajilan au ajilan faqad kharaja an sifat kehambaan. Kalau gerak-gerik itu ibadah. Tapi hakikat yang melahirkan ibadah itu mesti sifat ubudiyah. Jadi apa itu sifat ubudiyah nih? Ibadah ini dermawan. Jadi hakikatnya memberi itu keluar daripada sifat Nah, sholat, puasa, zakat, haji itu simbolik, merupakan ekspresi daripada sifat yang secara global disebut ubudiyah. Jika hati ini punya maqamat dan kemudian punya hal, maka dia menjadi hamba. Gitu. Maka nanti disebut abid. Ya, disebut abid. Dia menyembah Allah, ma'bud. Zahirnya ibadah, batinnya ubudiyah.
Masih ada lagi sebetulnya. Jika sempurna, ubudah. Ya. Kita ibadah aja belang bentong, sholat subuh, ya. Atau sholat kena mau cepet-cepet. Orang tawaf selfie, ya. Pulang-pulang ngaku. Nah itulah, ngaku tuh karena memang tidak ada rohaninya, tidak ada hakikatnya. Maka dia aku punya dia semua. Maka kita mengerti di sini di dalam tasawuf ada istilah fana. Ya fana itu udah nggak ngaku, lebur dah. Orang apabila punya makomat, punya akhlak, punya sifat mulia di hati, apa yang terjadi di dalam dirinya? Ubudiyah. Sifat kehambaan, menyabari, mensyukuri, meridhoi, kan sifat hamba itu. Mengikhlasi, jujur, memaafkan, mohon ampun, selalu merasa salah, ya. Tawadu, itu semua sifat hamba. Itu abid namanya. Jadi bukan hanya ibadah. Nah orang mengira agama itu ibadah, inilah yang dikira gampang, udah itu mah bisa. Bisa apa bisa? Orang kafir bisa baca. Ini yang tidak dimengerti. Udah jangan agama mulu kan udah bisa. Sekarang mah ada di Google. Makin hancur. Ya. Yang keempat, wa min adabihim tabtishu a'dha'ihim adh-dhahira wal batinah sabahan wa masaan. Adab mereka nih selalu tabtish. Mengecek. Ini cek, ini ingat taptis di Mekah, checkpoint taptis katanya, nuqtatut taptis. Mengecek anggota zahirnya dan batinnya pagi dan sore. Hal hafizat hududallahi allati haddaha laha atau ta'addat. Apakah anggota zahir dan batin menjaga hudud, batas Allah, atau melanggar? Apa zahir hududnya? Ibadah. Batin ubudiyah. Ya. Apa hududnya zahir? Ruku, sujud misalnya, seperti Nabi begitu. Itu. Ya. Lalu batinnya khusyuk, tawadu, bahkan sampai kepada fana. Dia hamba, bukan tuan. Atau dia abad, bukan rob. Itu hudud batin itu bainal abdi war rob. Ini hudud batin, batas antara ini kita abad, ini rob. Ini hudud hakikah, hudud batin. Ya, kalau hudud syariat, muharramat, larangannya itu jangan dilanggar, ini hudud. Tetapi kalau hudud batin yang diajarkan di dalam tasawuf, bainar rob wal abad, apa saja yang kita lakukan kita hamba, meskipun kepada siapapun mazharnya. Kita kepada bini, kepada anak, kita sedang menghamba kepada Allah. Maka jangan dirusak mazharnya, surahnya ini yang Allah ciptakan. Allah sebut dalam agama, orang tua, istri, anak, abad kita kepada Allah. Maka jangan dihina ini. Ini tasawuf. Enggak ada mentang-mentang laki. Gua kan laki nih. Ya. Perempuan juga nanti begitu. Gua bini bang, silakan. Tapi mulutnya ngomong baik, ngomong akhlak, ngomong ya. Tasawuf itu amalnya, hakikat amalnya. Ya.
Au hal qamat bima umirat bihi, ataukah apakah dia melaksanakan sebagaimana diperintah, seperti min ghaddil basar, zahirnya menundukkan mata, hifdzil lisan, menjaga lidah, wal udhun, telinga, wal qalb, hati, wa ghairi dzalika ala wajhil ikhlas, au lam takum, semua itu dilakukan dengan ikhlas atau tidak dilaksanakan dengan ikhlas. Fa in ra'au jarihatan min jawarihihim ata'at syakarullah ta'ala, kalau dia melihat anggota tubuhnya taat, bersyukur alhamdulillah. Bukan kurang bagaimana gua enggak baik, Bang, bukan begitu. Ya. Ramannya gua dihina baik, mentang-mentang gua lah. Coba itu. Sampai segitunya orang dihina, galakan dia ramannya. Tapi ngakunya dia merasa dihina. Nafsu. Nanti panjang, semut dia kalau lama-lama mah Bang, wah udah mulai dah filsafat sesat. Mana Abdullah? Mana kita istinsar kepada Allah? Artinya minta tolong kepada Allah, mana? Walam yarau nufusahum ahlan lidzalik, tuh. Mereka tidak melihat dirinya itu ahlan lidzalik, patut. Ya Allah, saya dikasih taat. Mestinya begitu. Alhamdulillah. Ya, karena kita mau bikin taat itu susah. Tiba-tiba Allah tundukkan hati kita ingin taat. Alhamdulillah ya Allah. Ini mah enggak, wah memang cocok, saya memang keturunan yang keberapa? Ke-8. Berarti udah putus. Katanya keturunan sampai 7. Enggak ada kaitannya. Ya. Wa in ra'auha talatakhat bi syai'in minal ma'asi. Jika dia melihat dirinya, anggota tubuhnya berlumur sesuatu maksiat, daripada maksiat, akhadhu fil istighfari wan nadam, maka dia mulai beristighfar dan menyesal. Astagfirullah. Kita berbuat apa, ngomong apa, kontrolnya adalah hati. Makanya kenapa? Kepada mereka ulama, apalagi mereka yang soleh, ya, semua manusia tempatnya salah, tapi mereka mungkin begitu berbuat dosa saja sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, sementara kita masih buruk sangka, nggak mikir begitu. Kita tidak boleh buruk sangka, terserah mau bener apa kagak, udah selesai. Ya. Summa yashkurun Allah, apabila dia bisa istighfar dan menyesal, bersyukur lagi kepada Allah tuh. Idlam yuqaddir alaihim aksar minal maksiyah, karena dia tidak dapat mengira-ngirakan atas mereka itu lebih dari maksiat itu. Artinya bersyukur karena dia dapat istighfar dan tidak melakukan maksiat lebih dari itu. Mungkin ada orang yang melakukan maksiat lebih banyak. Walam yabtali jawarihuhum allati assat hala isyaniha, dan anggota tubuhnya wala yubtali, dan anggota tubuhnya jawarihuhum tidak diuji lagi, tidak dikasih musibah. Anggota tubuhnya yang maksiat kepada Allah ketika dia maksiat nggak ditimpakan azab kepada Allah, itu juga bersyukur, ya Allah, kemarin saya lagi maksiat aman, selamat, sehat, segar, bugar, ya Allah nggak marah. Sampai ada kesensitifan para aulia, ketika maksiat Allah tidak menyiksanya, dia berhusnuzon kepada orang soleh. Mungkin Allah memandang dia, kita jadi selamat.
Semua itu keluar dari jiwa yang bersih. Ya. Dan ternyata memang ada dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang Nabi mengatakan al-abdalu sab'atun katanya. Abdal itu ada 7. Bihim turzakuna wa bihim tunsaruna wa bihim. Dengan sebab mereka lah kita. Rupanya orang sufi bikashfihim, dengan kasabnya dia melihat ulama-ulama yang soleh, yang abdal itu banyak sekali. Mereka baru mulai bikin nama. Oh, itu nuqaba, ini nujaba, ini. Ya. Itu istilah yang sangat halus bagi mereka. Kita makan tahunya pangkat itu apabila zuhur di alam materi ini baru. Wah, ini kiai hebat nih. Ya. Ini orang politik yang mantap nih, taunya itu. Karena fokus kita kepada maddah. Ya. Ya, maka dalam dunia zahir pun ya orang menyebut berbagai macam nama, gelar, fuqaha, mutakalimin, falasifah, muhaddisin. Ya, itu zahir. Nah, mereka juga para aulia bikashfihim wa syuhudihim, mereka juga punya gelaran-gelaran untuk kehidupan ruhaniyat mereka. Ya, kemudian jadi khurafat. Ya, oleh orang-orang yang ya, iddia, pengaku-ngaku itu. Fa inna kulla udwin asa ustuhiqqa nuzulul bala'i bihi hala isyanih. Sesungguhnya setiap anggota tubuh ya yang telah maksiat patut ditimpah bala ketika dia maksiat. Sebetulnya begitu. Tapi kenapa tidak? Ya. Bahkan kita sering hidup dalam kesusahan. Itu pun hati yang tidak bersih, nggak nerima kepada Allah. Padahal banyaknya kesusahan yang kita terima di dunia ini, Allah ingin menghapus dosa yang tidak pernah kita perhitungkan tuh. Dosa tidak khusyuk, dosa tidak ikhlas, belum dosa melanggar syariat. Dikasih susah pakai ya Allah lah gue begini amat ya hidup. Terus mau ngapain? Mau jadi iblis? Lebih susah lagi. Ya. Banyak. Artinya Allah menyayangi melalui musibah yang menimpa kita. Makanya kan sebelum ini kita membaca, ketika ada orang maksiat, kita jangan buruk sangka karena mungkin dia bertobat dan tobatnya sudah diterima. Itu. Ketika melihat orang jatuh, bangkrut, itu mungkin Allah menyayanginya. Sementara kita lagi ngatang mampus loh, itu makan perbuatan lo tuh. Allah sudah menyayanginya. Ya. Wa min adabihim, salah satu adab mereka, annahum la yaghfuluna an taqtisi batinihim. Tadi zahir batin. Sekarang secara khusus adab mereka tidak pernah lalai memeriksa batin mereka. Fa innal akhlaqa ar-radiyata kaminatun fil abd. Akhlak buruk itu terkandung dalam diri hamba, dalam diri kita itu. Wa ma'lumun annal fuqara'a idza taraqqaw fil maqamati kana wuqu'uhum fil ma'asi adh-dhahirah ma'duman ghaliban. Ya. Telah maklum bahwasanya para fuqara ketika mereka meningkat rohaninya di dalam maqamat,
Maka jatuhnya mereka kepada maksiat zahir itu ma'dum, ghaliban, pada umumnya tiada, jarang, tiadalah katakan. Ya, kenapa dia taptis batinnya tuh? Karena ada akhlak buruk. Jadi akhlak buruk itu tidak pernah berubah, tidak pernah hilang. Ya. Ini manusia nih. Ini zahir nih. Yang disebut akhlak buruk teh ini. Ini sifat tubuh. Dalam istilah agama ini disebut akhlak buruk. Keluarnya dari tubuh ini, bukan dari rohani. Allah kasih rohani nih. Nah, rohani nanti ini untuk tempat akhlak baik. Ya. Kapan disebut akhlak buruk? Ketika tidak punya ini. Dari mana kita tahu akhlak buruk? Allah turunkan wahyunya. Agama. Ini yang nerangin. Kalau kita belum punya sifat ini, maka akhlak ini masih buruk. Ya. Maka pertama kali wahyu kita laksanakan tubuh dulu. Sebetulnya adalah yang ingin kita bangun rohaninya. Maka Al-Quran itu hidayah ruhiyah, bukan hidayah jasadiyah, jasmaniyah. Ya. Nah, orang beragama sampai di zahir, hakikat agamanya tidak ada. Ini yang dibahas tasawuf dalam agama nih. Lalu bagaimana ada umat Islam menolak ini? Makanya ribut mulu. Ya. Jangan yang menolak, yang tidak mengambil. Sekarang mengaku ahli sunnah wal jamaah, apabila tasawuf diserang, wah marah. Dia pun tidak bertasawuf. Bahkan tidak sedikit sebagian orang menolak tarekat. Kacau sudah. Udah nggak apa-apa itu mah. Orang tarekat takhayulat, sya'wadat, kan rusak. Ya. Tasawuf taqalid, ya. Tasawuf sya'wadah. Coba kalau kita melihat secara pesimistik seperti ini, ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya memang sedikit gitu. Nah, ketika orang beribadah tidak memiliki sifat rohani, berarti dia akan menjadi problem, menjadi kepada dirinya sendiri. Keterangannya ikhlas tidak ikhlas, keterangannya sidik tidak sidik, keterangannya karena Allah tidak karena Allah. Jadi kontradiksi di sini. Dapat ilmunya, dia amalkan, amal tradisi, dia ceramah, sabar ibu-ibu, bapak-bapak, ustadznya ketimpa musibah nggak sabar. Ya. Ustazah, kita mesti ridho, mesti tawakal. Bininya kawin lagi, celeng ustazahnya. Itu yang terjadi. Lalu apa? Sama-sama ceramah, berebut berkat kiai sama kiai. Celeng sudah. Apa intinya? Ini. Jadi semuanya nas, zahir, syakliyah, rutiniyah. Ya. Akhirnya ta'ab, kalal, capek, boring, letih. Ya. Fayaqaw ahaduhum bidzalik wa yansa tabtisha batinih. Lalu salah satu mereka jatuh kepada maksiat. Padahal orang yang kalau memperbaiki batinnya, nanti zahirnya tidak maksiat, jatuh ke maksiat. Wa yansa tabtisha batinih, dia lupa mengoreksi batinnya. Wa huwa qusurun an darajati ahli irfan. Maka dia kurang derajatnya daripada golongan ma'rifat. Dia di bawah ma'rifat. Udah naik, lupa lagi mengoreksi batin, jatuh lagi. Seperti itu. Hidup di dunia ini kan jatuh bangun, jatuh bangun. Ya.
Maka kita jangan persoalkan jatuhnya dan bangunnya, jatuhnya yang bangunnya, dan terus yang kita utamakan adalah tawajuhnya kepada Allah. Jangan dipikir kenapa saya jadi jatuh mulu, ya Allah bagian. Yang penting bangun. Kalau masih hidup, yang penting, makanya putus asa itu dosa dalam agama. Udah dah, bagian dah gua memang udah begini kali. Nah lo, tapi kalau di dunia emang gak mau. Udahlah, bagian begini nanti dulu. Kita masih perlu berusaha. Selama hidup di kandung badan kita tidak boleh menyerah, lah. Apa? Makan buat perut. Ternyata, kenapa tidak buat rohani? Bagaimana menghormati Allah melalui mazharnya, teman, guru, murid. Kenapa putus asa? Ya. Wa man zanna annal akhlaq ar-radiyah tazalat anhu faqad waham. Orang yang menyangka akhlak buruk telah hilang darinya, itu ilusi, hayal. Bukannya khayal, ilusi sudah. Ya. Makanya apabila melihat orang yang disangkanya saleh melakukan maksiat, udah langsung dihapus dari daftar. Ya, itu yang pertama kali yang bermasalah. Masyarakat Islam itu yang pertama kali bermasalah bukan rohaninya, akalnya bermasalah. Akalnya tidak realistik, tidak rasional. Heran kenapa orang beragama akalnya menjadi tidak logis, tidak rasionalis. Akibat pemahamannya yang salah. Ya. Mestinya orang beragama akalnya makin logik, makin sehat. Wa qala Allah Ta'ala wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi oleh Allah tuh ya, akan kepelitan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang terpuji. Ini palam yakul waman yazal suha. Ya. Barang siapa yang melindungi kepelitan dirinya, suha itu ya, sifat bakhil, maka dialah orang yang muflih. Itu dari yuqa, dari wiqayah, dari melindungi. Melindunginya apa? Dengan sifat mulia, dengan sifat rohani. Ini sifat tubuh kita ini. Sifat tubuh kita ini ada dua. Ada sifat. Ya, kita sering membahas ini. Ada sifat ghadabiyah, ada sifat syahwaniyah. Ini keluar dari tubuh semua. Ya, ini ghadabiyah nanti takabur, dengki, iri, membunuh, menghina, merendahkan, ingin hebat, ingin tinggi, ingin yang lain jatuh. Ini dari sifat ini. Ini makan, minum, kawin, serakah, tamak. Ya. Ini dari syahwaniyah ini. Tidur, ngomong, ini dari sini. Dan ini sifat yang keluar dari tubuh semua. Ini nggak akan hilang. Mau menjadi kutub, mau menjadi imam, mau menjadi nujaba, nuqoba, autad, abdal, nggak akan hilang ini, enggak. Cuma dominasi sifat rohani begitu tinggi. Ini makanya dikatakan ij'ali nafsak, nafsu ini matiyah, tunggangan ila rabbik. Marahnya lillah. Ada sifat sabar, ada ini. Sabar tabi'iyah. Coba pencuri sabar enggak? Sabar banget. Nunggu tanggalnya, nunggu orang tidur, nunggu buka pintu pelan-pelan, udah mencuri, disimpan dulu, nunggu keadaan oke. Setelah itu dijual, dibagi-bagi, dipakai untuk maksiat. Lebih sabar daripada orang ngaji. Namun istilah yang baik dimonopoli oleh sifat rohani. Padahal kedua-duanya punya sifat baik dan buruk. Ini baik dan buruk, ini baik.
Ini baik saja, buruknya adalah konsekuensi dari tidak ada ini. Ya. Namun baik dan buruk untuk kemaslahatan diri. Ya. Itu sebab setiap orang apabila mendengar Al-Quran sabar, dia telah melakukan sabar. Akhirnya dia ngomong, kurang bagaimana saya sabar saya. Nah ini buruk menurut tasawuf adalah ketika tidak ada rohani. Ya. Ketika tidak ada maqamat ruhiyah, akhlak diniyah, nur Muhammadi. Orang kafir sama sekali nggak ada urusan dengan agama, apalagi urusan tentang nur Muhammadi. Tetap tubuh ini punya sifat baik dan buruk, tapi untuk dirinya. Makanya apa filsafat mereka? Saya tidak menyakiti orang, yang penting saya tidak disakiti. Itu binatang. Kita apa? Berbuat baiklah kepada orang yang buat berburuk kepada kita. Bahkan lihat, kita digibahi, kita punya pahala. Kita dihina, kita ditinggikan oleh Allah. Lihat. Ini agama nih. Ini orang beragama sama dengan orang tidak beragama. Buset, gue dihina. Nggak tahu gue kali. Ya. Gue kan kiai kondang, lu kan kiai kandang. Coba. Ya. Hayawan semua itu. Itulah tasawuf. Buset, kagak tahu gue keturunan apa kali ya. Wah, neraka lu. Ya, iblis. Nggak ada. Orang makin jadi alim, makin saleh, makin tawadu. Tidak merasa itu syuhud, namanya menyaksikan semuanya Allah. Hilang dirinya. Artinya hilang penyaksian, dia tidak melihat dirinya tidak ada. Ada aja tidak ada, apalagi tidak ada. Kaya aja miskin karena semua dari Allah, apalagi miskin. Itu setelah syuhud, setelah wali. Itu tasawuf. Tasawuf makin jadi memedi. Tahu memedi? Makin mengaku, makin ngejogrok, makin wujud, bukan makin hilang. Karena taqalid. Itu tasawuf tradisi. Wa min kalam Syekh illa annal abda yuwafil amal bidzalika biinayatil bal abqa syuha fiha. Ya. Allah tidak mengatakan wa man yazal syuha nafsihi. Ya. Barang siapa yang waman yuzil suha nafsi, barang siapa yang menghilangkan. Enggak ada hilang, enggak boleh. Sifat nafsu itu hilangnya dengan mati, udah hilang. Ya. Kalau Allah matikan kita hilang udah. Maka dari wiqayah. Ya. Bal abqas suha fiha, bahkan Allah tetap mengekalkan sifat suh itu di dalam nafsu itu. Illa, namun annal abda yuwafil amal, bahwa sesungguhnya hamba yang dapat menyempurnakan amal, memenuhi amal bidzalika, dengan semua itu, artinya dia dapat melindungi sifat pelit itu biinayatillah. Inayah itulah sifat-sifat yang dibawa oleh rohani nanti, itu inayah. Allah nolong. Jadi Allah nolong itu, Allah kasih sifat rohani kita, ya, menjadi sabar, menjadi ridho, menjadi tawakal, menjadi, ya, akhirnya kuat jiwanya, akalnya, pikirannya, dan semua mentalnya, semua kuat. Kenapa? Karena Allah kasih sifat jamalnya, sifat keindahannya, yang disebut akhlak Muhammad. Karena beliaulah sebagai kuduahnya. Wa min kalami Syekh Afdaluddin anna Allah Ta'ala qad ja'ala min tinatil adamiyyin sa'iral adadi fi jami'il akhlaqil hamida wa zamima. Nah ini Allah menjadikan dari tin, tanah Adam. Kita ini terbuat daripada tin. Ya.
Allah jadikan dari tanah ini sa'irul abdad, semua sifat yang berlawanan tuh. Di dalam akhlak terpuji dan tercela. Jadi ada buruk, ada baik di tubuh kita ini. Tusarriqu wa tugharribu fi zawatihim. Ya. Di timur, artinya diciptakan di timur dan di barat. Di dalam zatnya itu. Walakin madamatil inayatu ar-rabbaniyatu tahubbul abda fajami'ul akhlaqid zamimah khamidatun muta'attilatun. Tetapi selama ada inayah rabbaniyah, di ruhnya Allah kasih akhlak, sifat, maqamat, nur. Ya, itulah inayah tuh. Ya, maka inayah rabbaniyah ini tahubbul abd, menutupi atau melindungi ya, hamba, maka semua akhlak yang tercela itu padam dan tidak berfungsi. Yang berfungsi sifat rohaninya. Ketika marah, marahnya bukan untuk dirinya, untuk Allah. Fungsinya begitu jadinya. Ketika cinta, cintanya bukan untuk dirinya, untuk Allah. Menyabari Allah, mensyukuri Allah, meridai Allah, mentawakali Allah, memaafkan karena Allah mengujinya. Ya. Meminta maaf karena dia salah kepada Allah melalui orang-orang sekitarnya. Karena syariatnya begitu menyuruh. Enggak bisa praktek zohir tanpa batin. Berat. Itu sebab agama bagi zohir taklid. Maka bagi mula-mula orang melaksanakan agama disebut mukallaf, taklif. Tapi setelah syuhud maka sukutut taklif. Setelah menjadi arifin sukutut taklif. Bukannya sembahyang, udah nggak capek. Sukutut taklif nggak sembahyang udah. Itu juga akibat tidak ada gurunya di tasawuf. Katanya dinisbatkan kepada Siti Jenar, nggak ada. Itu Senuk Hogranya yang memfitnah cerita itu. Ya. Sama juga kaum orientalis memfitnah Imam Hallaj. Setelah fitnah Hallaj, orang Islam Sufi tidak pernah berbicara. Baru tumbuh cerita ini pada abad 15, itu pun dari orientalis. Mereka mengangkat cerita itu. Orang Islam baru terusik. Oh, itu ternyata akhirnya sampai ke dibikin lagi di Jenar, dibikin lagi di Sumatera. Itu semuanya setelah abad 15 Masehi. Kebangkitan Eropa. Ya. Dia tahu bahwa kekuatan Islam itu di tasawuf, dia aduk-aduk itu semua. Sampai dia lahirkan umat Islam yang non tasawuf. Itulah imperialisme barat. Akhirnya tasawuf yang ada ya beginilah nasibnya. Faidah takhallafat anhul inayatu taharrakatil akhlaquz zamimah. Ketika dia tidak mendapatkan inayah, maka mulai aktif akhlak buruknya itu. Lil istimal, untuk digunakan. Wa khamidat akhlaquhul hasanatu, reduplah akhlak mulianya. Akhlak mulia ada di rohani, tapi tidak aktif, katakanlah begitu. Kita tidak tumbuh. Karena ditumbuhkannya melalui syariah ibadah itu. Apabila kita ibadah karena Allah, tumbuh jiwanya itu, sifat rohaninya itu menguasai tubuh ini. Jadi bukan tubuh menutupi rohani. Inilah yang disebut batin menutup zahir, zahir menutup batin. Maka orang salah memahami, wah wali dia mau udah gak ada nafsunya, bencong nantinya, jadi lesbi nanti.
Ya itu paham apa? Ya kecuali kawin lagi baik sama kita. Lah, kan aneh. Akhirnya karena salah paham begitu kiai yang banyak bininya ditanya, kiai itu kawin apakah karena nafsu? Bukan. Wih, malaikat. Ya, pengen jadi kiai rupanya salah. Ya. Nah, ini mah kawin nafsu ini. Bukan semua nafsu, tetapi terkendali enggak, punya enggak akhlak, itu saja sebetulnya masalahnya. Ya. Wah, kalau udah orang sufi mah udah terkendali, bagian dia emang ngeliatin apa baik boleh, udah terkendali. Itu juga pikiran salah. Jadi banyak yang salah. Ya. Akhirnya orang sufi ngeliatin koran apa ya, majalah apa tuh yang telanjang mulu itu. Allah, astagfirullah. Kenapa jadi mentah? Nggak ada adab sama sekali. Ya. Orang jatuh ke maksiat, orang tapi bukan apa tala'ub, bermain-main, tasahul. Bahkan yang ada makin dekat kepada Allah makin takut. Karena bukan dia yang pegang hatinya Allah. Namun mereka mah kuat, itu saja. Kita mah dihina sedikit udah wah. Ya, ngebul udah api sini. Ya. Neratab udah, tahun neratab. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina orang tuh kepengen Nabi marah, kan begitu musuh itu. Pengen dia hilang akalnya marah. Dan mereka nggak pernah dapat itu kepada Nabi. Habis mereka membakar, menggosipkan, supaya Nabi marah. Jika ketemu, itu matanya nggak menunjukkan bahwa Nabi itu nggak suka marah, nggak menunjukkan. Tetap teduh, indah, penuh kasih, penuh harap. Itu yang mereka tidak mau bertemu mata Nabi. Ya. Kita meskipun diam, mata itu semua menginformasikan. Ya. Karena ininya rohaninya lemah. Sayyidatuna Aisyah marah nggak kelihatan sama Nabi, nggak kelihatan, nggak ada bunyinya. Ini mah Aisyah sekarang mah bunyi terus, pintu gabruk, ya. Piring, pelentang-pelentong apa semua. Rupanya ketahuan nama Nabi. Cuman enggak ngomong nama Nabi doang. Begitu dia pegang jarum, jarumnya jatuh. Ya Robba Ibrahim. Hah? Ya, kemarin ya Robba Muhammad. Ya, sekarang yang Robba Ibrahim. Nabi bilang, saya tahu kamu marah. Itu ketakutan, dari mana kamu? Ya Rasulullah, engkau tahu aku marah. Kemarin kamu bilang ya Robba Muhammad. Barusan kamu bilang ya Robba Ibrahim. Ya Rasulullah, saya nggak berani kecuali itu saja. Ya. Dia mah Nabi, bukan punya akhlak Aisyah itu. Ya. Coba Asyah, siapa lakinya Asyah? Lah Firaun sama akhlaknya dengan Aisyah. Wah iya. Laki kita mah bukan nabi, bukan kiai. Kan begitu ya? Ya. Itu semua masing-masing suami istri perlu akhlak untuk menyembah Allah, udah itu saja. Perlu Muhammad untuk sampai ke Allah, udah. Singkatnya begitu. Kayaknya maghrib jam 7 hari ini ya. Ini enggak matam ini. Summa la yakhfa anna tinatal anbiya alaihi salatu wasalam qad tahara